Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sifani Amira dengan NPM 2175369 kelas 3B dari Program Studi Manajemen Informatika, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Pada video kali ini saya akan membagikan cara membagi IP address dengan metode PLSM. Sebelum kita masuk ke cara membagi IP address dengan metode PLSM, kita harus tahu terlebih dahulu PLSM itu atau sering disebut Variable Length Subnet Mask merupakan metode yang dilakukan untuk pengoptimalan pemetaan IP address terhadap user, di mana PLSM adalah pengembangan mekanisme subnetting sehingga di dalam PLSM dilakukan peningkatan dari kelemahan subnetting klasik, yang mana dalam subnetting klasik subnet zero serta subnet honesty bisa digunakan. Manfaat dari PLSM sendiri yaitu yang pertama, efisien karena alamat IP yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan host. Kemudian yang kedua, PLSM mendukung hierarkis menangani desain sehingga dapat secara digunakan secara efektif. Dan yang terakhir, dapat mempersingkat atau mengurangi jumlah routing tabel. Kita masuk ke studi kasus. Di sini ada 6 gedung dengan rincian gedung A kebutuhannya 5, gedung B kebutuhan 49, gedung C kebutuhan 2, gedung D kebutuhan 12, gedung E kebutuhan 2, dan yang terakhir gedung F kebutuhan 4. Di sini kita memiliki IP address yakni 192.168.69.0. Angka 69 sendiri berasal dari 2 digit angka terakhir dari NPM, di mana NPM saya yakni 2175369 dan angka 69 yang kita ambil. Kemudian sini juga terdapat rumus. Yang pertama rumus untuk jumlah host yakni jumlah kebutuhan kurang dari 2 pangkat N dikurang 2. Kemudian untuk mencari IP pertama ada rumus network address ditambah dengan 1, kemudian IP terakhir network address ditambah dengan jumlah host. Kemudian IP broadcast, IP pertama ditambah jumlah host. Ini merupakan tabel yang akan membantu kita dalam membagi IP PLSM. Sebelum kita mengerjakan, kita akan terlebih dahulu mengurutkan gedungnya berdasarkan jumlah kebutuhan yang lebih besar sampai yang terkecil. Di mana yang terbesar yakni gedung B dengan kebutuhan 49, kemudian gedung D dengan kebutuhan 12, kemudian gedung A dengan kebutuhan 5, kemudian gedung F dengan kebutuhan 4, gedung C dengan kebutuhan 2, dan yang terakhir gedung E dengan kebutuhan 2. Baiklah, kita langsung saja kita masuk ke yang pertama yakni gedung B. Di sini gedung B memiliki jumlah kebutuhan yakni 49. Tentunya jumlah hostnya 49 kurang dari 2 di pangkat N sama dengan 2. 2 pangkat N sama dengan 2 ini merupakan rumus dari 49, ini jumlah kebutuhannya kurang dari 2 pangkat N sama dengan dikurang 2. Kita akan cari terlebih dahulu jumlah host mana yang dapat menampung lebih dari 49. Di sini ada 64, dia menggunakan 2 pangkat 6. Ya. Jadi 49 kurang dari 2 pangkat 6 dikurang 2 plus 26. Kemudian 49 kurang dari 64. 64 yang berasal dari 2 pangkat 6. Kemudian dikurang 2. 49 kurang dari 62. 62 ini berasal dari 64 dikurang 2. Kemudian untuk IP pertama, yaitu network address, ditambah dengan 1. Network address-nya yakni 192.168.69.0 ditambah dengan 1 menjadi 192.168.69.1. Kemudian IP terakhir yakni network address ditambah dengan jumlah kebutuhan, jumlah host, yakni 192.168.69.0 ditambah 62 yang menjadi 192.168.69.62. Kemudian di sini ada IP broadcast. IP broadcast rumusnya IP pertama ditambah dengan jumlah host
ya ini IP pertama ini 192.168.169.1 ditambah dengan 62 menjadi 192.168.69.63. Ini network address-nya yakni 192.168.69.0/26. Untuk IP pertamanya yang telah kita cari tadi yakni 192.168.69.1. Untuk IP terakhirnya ada 192.168.69.62. Dan yang terakhir IP broadcast-nya yakni 192.168.69.63. Selanjutnya kita masuk ke gedung yang selanjutnya yakni gedung D dengan jumlah kebutuhan 12. Sebelum memasuki perhitungan mencari jumlah host, kita harus terlebih dahulu melihat jumlah host yang dapat menampung kebutuhan lebih dari 12, yakni ada 16 dengan rumus 2 pangkat 4. Jadi, untuk menghitung jumlah host, jumlah kebutuhan kurang dari 2 pangkat N dikurang 2. Di mana jumlah kebutuhan kita yakni 12 dikurang dari 2 di pangkat 4. Kemudian jadi slash 28. Selanjutnya 12 kurang dari 16 dikurang 2. Kemudian 12 kurang dari 14. 14 berasal dari 16 dikurang 2. Selanjutnya IP pertama yakni sebelumnya kita memiliki network address, di mana network address ini ya merupakan IP broadcast dari gedung B ditambah 1, yakni ini 192.163.69.63 ditambah 1 menjadi network address yakni 192.168.69.64. Kita lanjutkan ke IP yang pertama yakni 192.168.69.64 ditambah 1 menjadi 192.168.69.65. Untuk IP terakhir yakni network address ditambah dengan jumlah host. Yakni network address-nya ada 192.168.69.64 ditambah dengan 14. Selanjutnya menjadi 192.168.69.78. Selanjutnya ada IP broadcast. Ada IP broadcast di mana IP pertama ditambah dengan jumlah host. Yakni IP pertama kita ada 192.168.69.65 ditambah dengan 14 menjadi 192.168.69.79. Ini network address yang tadi 192.168.69.64/28. Selanjutnya IP pertama yang telah kita cari tadi yakni 192.168.69.65. Ada IP terakhir juga yakni 192.168.69.78. Dan yang terakhir ada IP broadcast yakni 192.168.69.79. Selanjutnya kita memasuki gedung yang selanjutnya yakni gedung A dengan jumlah kebutuhan 5. Kita akan cari terlebih dahulu jumlah host yang menampung jumlah kebutuhan lebih daripada 5. Kita lihat. Oke, di sini ada jumlah host 8 ya, dengan rumusnya 2 pangkat 3. Oke, jumlah dari gedung A, jumlah kebutuhan host 5, kemudian jumlah host yang menampung kebutuhan lebih daripada 5 tadi ada 8 dengan 2 pangkat 3. Ya, jadi yang pertama jumlah kebutuhan host kurang dari 2 pangkat N dikurang 2. Jumlah kebutuhan hostnya ada 5 kurang dari 2 pangkat 3 dikurang 2/29. Kemudian 5 kurang dari 8 dikurang 2. Kemudian ada 5 dikurang dari 6. 6 berasal dari 8 dikurang 2. Kemudian ada IP pertama, yakni
network address, di mana kita memiliki network address yakni dari IP broadcast gedung D, yakni 192.168.6979 ditambah dengan 1 menjadi network address yakni 192.168.69.80. Kita lanjutkan. Untuk pencarian IP pertama yakni network address ditambah dengan 1 yakni 192.168.69.80 ditambah 1 menjadi 192.168.69.81. Untuk pencarian IP terakhir yakni network address ditambah dengan jumlah host, di mana 192.168.69.80 ditambah dengan 6 menjadi 192.168.69.86. Untuk pencarian IP broadcast, yakni IP pertama ditambah dengan jumlah host, yakni 192.168.69.81 ditambah 6 menjadi 192.168.69.87. Ini network address-nya yakni 192.168.69.80/29. IP pertamanya 192.168.69.81. IP terakhirnya yakni 192.168.69.86. Dan yang terakhir IP broadcast-nya 192.168.69.87. Kemudian kita masuki gedung app, di mana jumlah kebutuhan hostnya ada 4, dan untuk network address-nya sendiri yakni IP broadcast pada gedung A ditambahkan dengan 1 menjadi 192.168.69.88. Sebelum kita lanjut, kita akan mencari terlebih dahulu jumlah host yang menampung kebutuhan lebih daripada 4. Di sini masih sama seperti gedung A yang tadi, kita akan menggunakan jumlah host yang 8 dengan 2/3. Nah, ini jumlah host. Jumlah host rumusnya itu ya jumlah kebutuhan host dikurang dari 2/n dikurang 2, di mana kita memiliki jumlah kebutuhan host 4, kemudian kurang dari, selanjutnya masukkan 2/3 dikurang 2/29, selanjutnya 4 kurang dari 8 dikurang 2 menjadi 4 kurang dari 6. Selanjutnya untuk pencarian IP pertama yakni network address ditambah dengan 1 yakni 192.168.69.88 ditambah 1 menjadi 192.168.69.89. Selanjutnya untuk pencarian IP terakhir yakni network address ditambah dengan jumlah host, selanjutnya menjadi IP 192.168.69.88 ditambah 6 menjadi 192.168.69.94. Kemudian untuk pencarian IP broadcast yakni IP pertama ditambah dengan jumlah host, yakni 192.168.69.89 ditambah 6 menjadi 192.168.69.95. Selanjutnya ini merupakan network address yang mana sebelumnya telah kita cari, yakni 192.168.69.88/29. Selanjutnya ini IP pertama 192.168.69.89. Selanjutnya IP terakhir 192.168.69.94. Selanjutnya ada IP broadcast yakni 192.168.69.95. Selanjutnya kita masuk ke gedung yang ke-5 yakni gedung C, yakni memiliki jumlah kebutuhan host yaitu 2 dengan network address yakni IP broadcast sebelumnya yakni 192.168.69.95 ditambah dengan 1 menjadi 192.168.69.96.
Kita akan mencari terlebih dahulu jumlah host yang dapat menampung kebutuhan lebih daripada 2. Oke, di sini ada 4 dengan 2 pangkat 2. Jadi pencarian untuk jumlah host, jumlah kebutuhan kurang dari 2 pangkat N dikurang 2. Di mana jumlah kebutuhan kita ada 2, kemudian masukkan kurang dari, itunya 2 pangkat 2 dikurang 2/30. Selanjutnya 2 kurang dari 4 dikurang 2 menjadi 2 kurang dari 2. Untuk pencarian IP pertama, yakni ada network address ditambah dengan 1 menjadi 192.168.69.96 ditambah 1 menjadi 192.168.69.97. Pencarian IP terakhir yakni network address ditambah dengan jumlah host jadi 192.168.69.96 ditambah 2 yakni 192.168.69.98. Untuk pencarian IP broadcast yakni network maksudnya yakni IP pertama ditambahkan dengan jumlah host yakni 192.168.69.97 ditambah 2 menjadi 192.168.69.99. Ini network address tadi 192.168.69.96/30. Selanjutnya 192 yakni IP pertama 192.168.69.97. Ada IP terakhir yakni 192.168.69.98. Kemudian yang terakhir ada IP broadcast yakni 192.168.69.99. Selanjutnya gedung E memiliki jumlah kebutuhan host yakni 2 sama seperti gedung C. Maka kita akan menggunakan jumlah host yang dapat menampung lebih dari jumlah kebutuhan host 2 yakni sama. Kita akan menggunakannya 4 yakni 2 pangkat 2. Oke, kita masuk ke jumlah host, yakni jumlah kebutuhan kurang dari 2 pangkat N dikurang 2, yakni jumlah kebutuhan kita 2, kurang dari 2 pangkat 2/30. Selanjutnya 2 kurang dari 4 dikurang 2 sama dengan 2 kurang dari 2. Untuk network address-nya sendiri, kita IP broadcast pada gedung C ditambahkan dengan 1 menjadi 192.168.69.100. Jadi network untuk pencarian IP pertama yakni network address ditambahkan dengan 1 menjadi 192.168.69.100 ditambah 1 yakni 192.168.69.101. Untuk IP terakhir yakni 192 network address ditambahkan dengan jumlah host yakni 192.168.69.100 ditambah 2 menjadi 192.168.69.102. Untuk pencarian IP broadcast yakni IP pertama ditambahkan dengan jumlah host yakni 192.168.69.101 ditambah 2 menjadi 192.168.69.103. Dan network address-nya ada 192.168.69.100/30. IP pertama yakni 192.168.69.101. IP terakhir 192.168.69.102. IP broadcast-nya 192.168.69.103. Mungkin untuk pembagian IP address dengan metode VLSM dari saya cukup sekian. Dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.